Terutama jadi salah satu yang paling fatal itu adalah nostalgia. Jadi manusia yang generasi beta tuh kadang sulit bernostalgia. Seperti yang melakukan kalian, kita bayangkan, kita sering kali nonton sinetron lawas, banyak menemukan adegan-adegan maupun dari video. Dan itu karena generasi tersebut itu memang merupakan generasi yang sangat nostalgia karena tidak bisa mengingat masa lalu, baik itu dari tayangan, baik itu benda kenangan ataupun hal-hal sebagainya. Tapi memang sebenarnya menjadi sasaran yang sangat empuk bagaimana nostalgia kemungkinan. Jadi manusia yang menghadapkan dengan juga berbagai masalah dan tantangan. Misalnya kita stres, kita merasa menonton sinetron tidak puas, itu kan contoh dari permasalahan mental ya. Karena kita menonton sinetron pun kadang sulit mengontrol mental dan emosi ketika akibat menonton sinetron yang karena memicukan rasa stres dan tidak puas atau berkeinginan untuk mengakhiri hidup dengan cara yang berbeda tapi tidak dilakukan. Tapi hal cara tersebut tidak dapat dilakukan apalagi kalau kesehatan di mana yang melakukan aktivitas sedentary ya. Misalnya seperti bermain video game, terus hobi ke warnet, itu kan tuh sedentary yang gak baik. Kecuali kalau urusan kerja nggak masalah. Tapi kalau dengan melakukan aktivitas belajar ke fitness, latihan olahraga ataupun seringkali video game, itu kan sangat tidak baik. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan mental sebagai generasi beta? Pertama, mulai dari pemakaman. Hindari kebiasaan menggunakan waktu di makanan yang tidak sehat. Kebanyakan dari jajanan gorengan, minyak, bensin, terus juga banyak makanan kemasan karena itu bakal tidak sehat. Kecuali jika buku satu itu kalau snack yang satu misalnya keripik singkong, keripik pisang. Pokoknya keripik makanan yang saat itu tuh dengan syarat tanpa gula, tanpa garam, tanpa tepung terigu. Nah, tapi kecuali tepung beras nggak masalah karena tepung beras kan juga karbohidrat. Terus tidak hanya itu saja, kebiasaan makanan yang lain itu kalau di rumah selalu memasak makanan sehat karena makanan satu juga betul-betul lebih sehat dan terhindar dari ini. Boleh bisa menambahkan sedikit kecap dan sambal yang tidak perlu banyak gula untuk menambah selera makanan ya. Begitu juga dengan minuman. Hindari kebiasaan minum makanan kayak misalnya bobaci, terus juga kayak minum sirup, minum karbonat karena itu tidak sehat. Jadi ubahlah dengan membeli air mineral, membeli jus, membeli susu tanpa gula, itu juga sebagai pengganti. Membeli susu juga sangat penting loh untuk kesehatan. Kemudian yang kedua dari segi olahraga. Kalau dari segi olahraga fisik itu tuh biasakanlah berjogging setiap pagi, terutama di jam yang paling tepat jam subuh. Jam subuh tepatnya habis sholat subuh. Karena gunanya tuh melatih mental fisik kita tenang dan tidak gampang ngantuk ya jika kita berjogging di waktu subuh. Begitu juga dengan fitness itu dengan syaratnya tuh di minimal jam 7. Jam 7 minimal dengan waktu 1 jam sudah cukup begitu dengan dumbbell, barbell maupun alat beban itu supaya tidak pilih dengan satu tidak terlalu berat agar tidak mencederakan otot. Itu generasi beta ya. Lalu kemudian untuk dari segi fisik yang lain seperti berenang, itu berenang juga harus sedangkan dengan kalau makanan punya kolam renang pastikan biasakan untuk selalu berenang sebelum mandi. Karena dengan berenang itu badan kita jadi sehat dan juga menurunkan berat badan dan juga menguatkan fleksibilitas otot. Nah, kemudian generasi fisik kalau sekarang fisik dalam bentuk olah fisik yang lain selain olahraga itu senam pernafasan, yoga, pilates, dan juga meditasi itu juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental ya. Kemudian yang ketiga dari segi sekarang kesehatan mental. Kalau cara mengubah kesehatan mental yang baik itu pastikan pilihlah tayangan yang bermanfaat. Mulakan pagi hari dengan menonton ceramah ya atau dengan mendengar musik atau murotal lewat TV atau radio supaya pikiran kita lebih fokus. Bagi itu beragama Islam, bagi itu Nasrani, akan mendengarkan lagu-lagu rohani agar lebih menyenangkan ya. Terus kemudian tidak hanya itu saja, kesehatan mental yang lain itu memilih tayangan TV yang di luar agama. Pastikan sayang untuk anak-anak, tayangan yang berkualitas itu mengandung yang dimulai dari tahap dari bayi 1 tahun 2 tahun itu harus dimulakan dengan buku dan mainan terlebih dahulu untuk mental agar pikiran kita tetap cerdas di masa sekolah nanti. Begitu juga waktu bermain gadgetnya kapan untuk anak-anak, waktu bermain gadget tepatnya umur di atas 2 tahun supaya tidak terlalu terdistraksi dan mengganggu konsentrasi belajar agar orang tua lebih berhati-hati tuh mengajarkan untuk memikir waktu untuk berdisiplin belajar. Nah kemudian dari segi fisik kesehatan mental untuk memilih tayangan udah oke. Tapi untuk tayangan anak-anak, untuk tayangan kartun nih, pastikan pilihlah animasi yang tidak mengandung unsur kekerasan, LGBT. Kalau kasih nggak masalah, pastikan nggak masalah itu hanya tayangan kartun. Tetapi yang harus diwaspadai itu adalah unsur LGBT dan juga percumbuan seks gitu, hubungan seksual ya. Jadi kebanyakan hampir 20% dari animasi baik itu dari animasi Jepang, Korea ataupun laut barat pasti itu ada unsur LGBT, unsur seks ya. Jadi kalau biasanya kekerasan ataupun kekuasaan yang ataupun musik segala macem ya. Jadi pilihlah tayangan yang bermanfaat ya. Atau kalau bisa mencari di YouTube ataupun cari tayangan nostalgia di masa generasi sebelumnya agar lebih menyenangkan. Terus kemudian untuk anak-anak remaja ataupun dalam kesehatan mental tuh
show. Mungkin kita ingat zaman generasi apa ya, generasi Z itu tuh banyak serial animasi, reality show anak-anak yang paling populer ada Peaky Blinders, Jam-Doran, dan juga mempengaruhi Sleepy Glider. Jadi pilih tayangan manfaat tuh dari situs YouTube, gunakan dengan baik supaya bisa lebih mantap pengetahuan. Namun untuk tayangan yang di luar seperti hiburan film, layar lebar, dan sinetron, mungkin nih sebenarnya film dan sinetron itu kan cerdas untuk mental juga, mental supaya kita stres. Tapi pilihlah tayangan sinetron atau film lebar yang tidak boleh ada unsur broken humanity atau kekerasan. Karena mungkin di zaman sekarang tuh memang sangat susah sekali sinetron yang di luar itu ditayangkan, tapi sinetron masih seperti itu. Dan yang terakhir, untuk usia mempersiapkan mental untuk generasi beta yang berusia muda-mudi, pastikan pilih tayangan film lebar itu baik itu dari luar dalam maupun luar negeri harus yang ini yang kekerasan untuk dengan LGBT, kemudian dengan action, ataupun kalau mungkin film Indonesia mungkin yang paling susah tuh karena dia produksinya ada tuh dari bahasa India, baik dari MD Pictures, MD Pictures. Mungkin karena kenapa? Karena alasannya itu kalau berapa kebanyakan film 4MD dan MD Pictures yang di zaman dulu banget ya, itu banyak mengandung unsur yang mendekat. Jadi kita pilih downloadlah film tersebut dengan menggunakan situs website film yang legal ya, ilegal, agar bisa terbilang saudara kasar, agar lebih komplit ya, tidak perlu ada potong-potong, ada komentar potong maskal, potong-potong nikah sama sekali, ataupun stiker di sisik. Jadi supaya bisa tidak menimbulkan rasa stres. Jadi kita mengingat nih, bayangkan nih, jadi kesimpulannya nih, bayangkan kalau untuk film lebar kredit sisik, pasti sama halnya dengan sikap manusia yang terburu-buru. Begitu juga dengan dikat, ibaratnya sama seperti manusia yang selalu melewatkan potong pembicaraan ataupun melewatkan kegiatan yang sia-sia. Jadi menggunakanlah waktu generasi beta, sebagai kalian manusia generasi beta, jangan menganggap remeh ya, menurut supaya kalian tuh bisa tetap menjaga kebersihan fisik mental dan menjadi bahagia dan mengeluarkan endorfin untuk membuat diri kita bahagia. Oke, teman kalian sudah bisa manfaat. Aku sebiasa kalau suruhku kepada dan aku tahu bagaimana